Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan kedua dan kesempatan yang jamnya jam tidur, jam yang biasanya ngantuk-ngantuk. Jadi kalau belum ada kopi, ngopi dulu Pak, ambil dulu kopinya. Baik, tadi Ustadz Ihwani, beliau banyak cerita terkait pengalaman beliau ketika mengurus masjid. Saya kebetulan saat ini sama seperti beliau, adalah salah satu marbot juga di Darussalam. Jadi yang saya ceritakan tidak jauh berbeda, cuma beda tempatnya aja. Tapi kalau hebatnya jauh lebih hebat Ustadz Ihwani. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan rihlah seperti tadi Ibnu Battuta membuat buku Rihlah judulnya ke Pulau Jawa, sayang kalau hanya hadir ke Jogokarian. Datang juga ke Sragen karena jaraknya tidak terlalu jauh antara Yogyakarta dengan Sragen. Datang ke sana, lihat langsung apa yang bisa diambil dicontoh ATP, bukan lagi ATM. Amati, tiru, plug gitu Pak. Jadi langsung plug gitu ya, copy paste langsung. Ini Masjid Darussalam Kota Wisata. Saya saat ini ada 3 lembaga di lembaga sosial di KMP, di Darussalam dan juga saya aktif di KONI. Nah, jadi kalau pengurus masjid juga harus aktif olahraga juga Pak. Jangan cuma baca Quran terus, baca Quran penting, itu utama. Tapi olahraga juga tetap dijalankan. Saya juga aktif di KONI. Jadi besok kalau kita ada dari sini yang pengurus KONI, nanti insya Allah ketemu di PON Medan dan Aceh tahun 2024. Ini Masjid Darussalam Kota Wisata. Ada di lokasi perumahan. Beda dengan Ustadz Ihwani, beliau ada di lokasi perkotaan Pak. Kalau Sragen itu di lokasi yang sangat strategis, di pusat kota Sragen. Kalau Darussalam ini ada di komplek perumahan. Perumahannya memang agak lumayan sedikit lah ya. Tidak beda-beda lah dengan Jayapura lah. Pemiliknya Sinarmas Group gitu ya. Jadi ada di komplek perumahan, luas areanya kurang lebih 1,3 hektar luas masjidnya. Tapi kalau ruangan masjidnya kurang lebih 5.000 meter square. Jadi ada 3 lantai, lantai 1, 2 digunakan untuk tempat ibadah, lantai 3 digunakan untuk kantor. Karena ada 46 karyawan dan juga pengurus. Ada tempat yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Bisa menampung kurang lebih sekitar 8.000. Pakai ini aja Ustaz, pakai pointer ya. Kurang lebih bisa sekitar 8.000 jamaah. Dan juga tadi, masjid juga harus ada tempat fasilitas olahraganya Pak. Anak-anak muda biar kumpul di masjid. Jangan cuma masjid toh, tidak ada ruang pekarangan yang disiapkan untuk anak muda. Siapkan, kami ada gor. Dan kami siapkan gornya untuk anak muda berekspresi. Berbagai macam kegiatan dilakukan. Jadi masjid jangan lagi hanya sebagai tempat sholat, sesuai dengan apa yang jadi tema kita, pusat dakwah dan ekonomi. Strukturnya yayasan. Darussalam tidak punya takmir Pak, jadi tidak ada DKM-nya. Jadi Darussalam itu, divisi ibadah dakwah itu adalah bagian dari yayasan. Semuanya mengacu pada undang-undang yayasan. Ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 mengacunya dari sana. Jadi ada Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan juga Dewan Pengurus. Di bawahnya, jadi kalau ada divisi ibadah dakwah, ini biasanya disebut dengan DKM. Ya, jadi kalau yang ngurusin DKM, tapi DKM tidak boleh cewek-cewek. Urusan kebersihan itu ada divisinya lagi yang ngurusin. Kira-kira demikian. Kita bagi tupoksinya masing-masing di marbot. Dan ini harus tertanam jelas di hati kita masing-masing. Jadi kalau mau jadi marbot, ini ijazah yang harus kita pegang. Jangan sampai tidak ada ijazahnya. Ada landasannya ketika kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih Allah mengurus rumahnya. Kenapa dulu teman-teman KMP, khususnya teman-teman yang duduk sama-sama di Sentul, berpikir dan memiliki satu pemahaman bahwa yuk kita sama-sama mendirikan KMP. Adanya krisis masjid secara umum. Dan saya yakin Bapak, Ibu seperti saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ini masalahnya. Masjid mayoritas belum tersistem dengan baik. Siapa di sini yang pakai akuntan publik ketika membuat laporan keuangan? Ada? Belum. Berapa banyak akuntingnya? Belum ada. Nah ini dia. Ini masalah kita bersama. Termasuk Darussalam dulu di tahun 2013 juga mengalami hal demikian. Kami belajar untuk menyempurnakan. Sekarang sudah dikelola secara jauh lebih baik.
tim accounting, di audit, dan lain sebagainya. Masalah yang kedua, SDM. Siapa yang karyawannya lebih dari 10 di masjid? 5? 3? Masih ada 3, Alhamdulillah. Darussalam punya 46 karyawan, 11 marbot, 12 security, 10 tim keuangan, dan lain sebagainya. Semuanya berbayar. Dan semuanya dibayar, mereka masuk dari jam 8 sampai jam 5. Piket dari jam 12 sampai dengan jam 8. Sholat malam. Dan kita bayar secara profesional. Dapat BPJS tenaga kerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini masjid. Mereka harus kita tinggikan positioningnya. Jangan sampai saya marbot Darussalam, tapi gajinya 2 juta, Pak. Mana cukup? Di Kabupaten Bogor tadi saya sudah utarakan. UMK-nya itu 4,3 juta. Kami gaji di atas UMK, 4,7 sampai dengan 4,8. Saat ini mereka digaji sebesar itu. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin masjidnya berdaya, ayo mulai dari sekarang. Nggak usah khawatir, nggak bisa membayar gaji karyawan, pasti bisa. Saya pernah dikomplain juga, sama seperti tadi Ustadz Kus utarakan. Gaji karyawan kok mahal-mahal? Karena dulu gaji karyawan Darussalam juga masih 2 jutaan, 1 jutaan. 2019 baru kita naikkan UMR. Saat ini baru mulai meningkat dan meningkat. Dulu imam paling cuma digaji 45 juta. Saat ini aja baru bisa dibayar 15 jutaan. Tapi harus kita muliakan. Kalau tidak dimulai, itu masalah. 300 juta tiap bulan bayar gaji karyawan ternyata bisa. Tiap bulan 300 juta wajib ada untuk bayar mereka. Belum lagi program. 600-700 juta tiap bulan. Tapi bisa. Bagaimana caranya? Belajar. Lewat proses pembelajaran. Ini masalah yang ketiga, sarana dan prasarana. Kalau masjid ibu, bapak, karpetnya aja ketika orang sujud masih nempel debunya, belum selesai ini masjidnya. Siapkan masjid ibu bapak ketika orang bersujud di situ mau lama-lama di situ, karena baunya harum karpetnya, tebal karpetnya, bukan yang kira-kira ini malah jadi apa? Hitamnya bukan karena hitam saking seringnya sujud, karena nyangkut itu sama karpet masjid. Ini masalah ini. Karpetnya harus tebal, Pak. Jangan sampai karpetnya kalah sama ini. Karpetnya hotel. Silakan datang ke Darussalam. Karpetnya tebalnya seberapa nyaman. Cek dan buktikan. Dari mana dananya? Dari jamaah. Jamaah yang kami libatkan. Dan mereka mau berkontribusi ketika kita memberikan pelayanan terbaik. Krisis yang selanjutnya adalah jamaah dan kegiatan. Ada yang rapat bersama jamaah tiap bulan? Siapa yang masjidnya ngajak jamaah rapat bersama tiap bulan? 2 bulan sekali? 5 bulan? Ada, alhamdulillah. Ya, kami ajak rapat bersama jamaah seminggu 2 kali. Kami ajak rapat bersama mereka seminggu 2 kali. Kami siapkan makanan supaya mereka bisa makan dan memberikan masukan-masukan positif ke pengurus. Walaupun raker kami setahun sekali. Kami ada raker, Pak. Jangan cuma jadi pejabat, ada rakernya. Kami juga rapat kerja yayasan. Kami lakukan setiap akhir tahun. Di tempatnya Hotel Bintang 5, sama seperti Ustadz Kus tadi katakan. Nggak mau, Pak, di tempat yang itu nanti prestisnya pengurus rendah jadinya. Terakhir kami di Merkur Ancol. Jadi kalau ibu jalan-jalan ke Merkur Ancol, kami juga raker di sana. Dananya dari mana? Dari jamaah. Mereka mensupport, mereka terlibat, bukan buang-buang uang masjid, tapi kami belajar menyiapkan berbagai macam kegiatan selama 1 tahun ke depan. Dari krisis-krisis ini lahirlah yang namanya KMP. Tokohnya Ustadz Imam. Ini Ustadz Imam Al-Faruq ini founder berdirinya KMP. Beliau yang merencanakan agar masjid-masjid berkumpul. Diundang 80 masjid, duduk bersama, berpikir sama-sama 2 hari. Apa yang dipikirkan? Apa yang sudah Anda berikan terhadap masjid-masjid yang lain. Itu yang dipikirkan. Bukan apa yang sudah dilakukan. Karena mereka masing-masing sudah menjalankan fungsi masjid pemberdaya. Mayoritas demikian. Tapi 80 masjid yang lain berpikir agar bisa menjalankan fungsi dari KMP, pengentas kemiskinan. Ini masalahnya. 5 poin ini yang menjadi dasar kita untuk meningkatkan positioning masjid kita masing-masing. 5 fungsi ini tadi diutarakan oleh Ustadz Imam, ini menjadi satu dream bagi Bapak Ibu sekalian. Ayo siapkan dream terbaik. Jangan cuma mimpi anaknya jadi insinyur, profesor bahkan, tapi tidak pernah mimpi anaknya menjadi orang-orang hebat penghidmat masjid. Ayo, lakukan. Anak saya juga sekarang lagi hampir TA di Telkom. Saya bilang ke mereka, ke anak saya, ayo belajar jadi anak muda masjid.
Selain punya bekal ilmu, dia juga harus belajar bagaimana jadi marbot masjid. Saya ajarkan ke mereka. Dimulai dengan sholat subuh berjamaah rutin tiap hari, dimanapun dia berada. Terus selanjutnya belajar bantu-bantu bersihin masjid. Walaupun di rumah terkadang masih pihak lain yang bantu, tapi di masjid saya minta dia untuk bantu-bantu belajar. Tujuannya apa? Agar meresap di hatinya bahwa masjid itu adalah tempat termulia di mana dia harus berkontribusi. Saya ajarkan dari mulai keluarga. Istri saya pun saya minta untuk ikut terlibat di kegiatan muslimah. Jangan mengambil peran apa-apa, karena kalau ngambil perannya tinggi nanti pas sekjennya jadi pengurus inti, istrinya juga demikian. Tidak, saya suruh bantu-bantu nyiapin makanan ketika Jumat berkah dan lain-lain. Itu Bapak Ibu juga ajak anak istrinya untuk mulai terlibat di masjid. Ini fungsi Baitullah. Saya tadi Ustadz Imam sudah utarakan, karena di sini saya hanya bicara Baitullah ya Ustadz Imam ya. Ya, jadi saya tidak boleh terlalu lebar, jadi Baitullah aja saya yang fokuskan. Baitullah pastinya siapa yang ruangan masjidnya bisa menampung untuk 1000 jamaah. 500? Banyak ya yang 500 ya. Sholat subuhnya 500 juga Pak? Sholat subuhnya jamaahnya 500 ada? Enggak, per hari. Satu sah. Sama Pak, kami pun dulu demikian Pak. Jadi kita pernah sama-sama Pak. Kita pernah sama-sama Pak. Dan ketika kita tingkatkan, sekarang kurang lebih sekitar 1000 jamaah sholat subuh setiap hari. Di hari biasa 700-800, hari Sabtu Ahad 1000 sampai 1200. Setiap hari, rutin setiap hari. Silakan Bapak datang ke Darussalam. Jadi kalau tadi Bapak lihat parkiran subuh, penuh Pak parkirannya Pak. Karena ya mohon maaf, rumahnya tidak bisa jalan kaki Pak. Rumah saya ke masjid itu walaupun di dalam satu komplek, karena ada 40 klaster, itu perlu waktu 5 menit sampai 6 menit naik mobil. 24 km, 2,4 km. Mayoritas minimal kita harus naik sepeda atau naik motor. Tapi jamaah itu bersuka hati datang ke masjid. Dan beliau siapkan waktu terbaiknya berikut donasi terbaiknya pada saat sholat subuh. Sebelum maupun setelah sholat subuh. Dan kami hadirkan mereka ke masjid. Jadi ruang masjid itu, ayo dong, yang tadinya 5, 10, 20, 30 jamaah sholat subuh, tingkatkan positioningnya. Dengan apa? Dengan cara manajemen. Ada caranya, ada mekanismenya, agar jamaah itu mau bertumbuh dan bertumbuh di masjid Bapak Ibu sekalian. Kami dulu, sama seperti Ustadz Kusna dikatakan, yang jorok-jorokan Pak yang jadi imam. Siapa yang datang lebih dulu, bacanya agak lumayan lah, minimal 3 lewat dari 3 surat Pak. Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq gitu ya. Itu bisa jadi imam Pak, lewat dari itu bisa jadi imam. Tapi sekarang insya Allah sudah tidak. Kami upayakan yang terbaik. Ruangan masjidnya kami siapkan yang terbaik. Nyaman dan sudah pakai AC sentral seperti ini ya. Jadi nggak kelihatan AC-nya Bu, gitu ya. Pakai AC sentral di ruangan utama, di samping-samping baru pakai AC yang split. Agar mereka jamaah juga nyaman ketika di masjid. Karena Jakarta lumayan panas. Saya nggak tahu kalau di sini lumayan panas atau sama ya. Nah, Jakarta lumayan panas. Jadi kami siapkan yang terbaik untuk jamaah. Karena fungsi kita adalah pelayan. Dan kita siapkan tempat terbaik, lokasi terbaik agar jamaah bisa sujud dengan nyaman di masjid. Imam masjid tadi saya utarakan, pastinya pilih yang terbaik. Jangan sampai imamnya bacaannya hari pertama, hari kedua, dari Senin sampai dengan Ahad bacanya muter aja. Kalau bisa hari pertama dari Al-Baqarah, terakhir sampai Anas. Terus gitu, berkesinambungan. Dan harus demikian. Dan diutarakan, hari ini imam akan membaca surat ini. Besok baca surat ini, jadi semuanya terpampang. Karena kita ada 11 videotron yang ada di masjid. Jadi mereka bisa terlihat apa yang dilakukan dan dibaca oleh imam. Dan mulai kami lakukan sekarang. Terus muadzin juga sama, pastinya muadzin juga harus disiapkan, jadwalnya harus mulai dipersiapkan dari hari Senin sampai dengan hari Ahad bergantian. Alhamdulillah Darussalam punya 36 sekarang maha santri. Anak-anak yang kami rekrut dari berbagai provinsi di Indonesia, maksimal 20 orang per tahun. Mereka lulus SMA, masuk ke Darussalam, kami kuliahkan, lulus S1. Yang berprestasi kami kuliahkan sampai S2, S3. Saat ini ada 2 orang, yang S2 dan S3. Tapi S1-nya gratis. Semuanya gratis. S2 juga gratis yang berprestasi. Kami siapkan mereka untuk menjadi kader-kader. Dan kami kirimkan ke pelosok negeri. Beberapa daerah yang memang miskin dari sisi akidah,
kami kirim mereka. Miskin dalam tanda kutip ya, bukan secara ekonomi, tapi dari sisi akidah. Kami kirim mereka untuk hadir ke provinsi-provinsi tersebut. Terutama yang banyak sekali salah dibicarakan. Yang lokasinya sensitif ini bicaranya. Tapi intinya adalah kami kirimkan mereka untuk menjadi dai-dai terbaik di berbagai provinsi. Selanjutnya, cleaning service. Tadi saya utarakan, ada 11 karyawan yang membersihkan masjid. Jadi jangan sampai karyawannya yang kerja satu, gajinya juga asal-asal saja, dan mereka harus mengcover area yang 1000 meter persegi. Patah kakinya Pak, kasihan mereka. Dan kami rolling ini. Jadi ada 11 orang yang bekerja full time, berbayar, dan mereka mendapatkan kompensasi terbaik. Yang terakhir, tadi tempat wudhu. Tadi di video saya tampilkan. Jadi jangan sampai tempat wudhu kita kalah dengan tempat wudhunya hotel yang saat ini kita ada. Ayo buat yang terbaik. Mulai kita perbaiki dari beberapa kriteria yang di atas. Untuk fungsi-fungsi lain tidak perlu saya tampilkan karena ini nanti mungkin jatahnya Ustadz Imam, tapi saya masuk ke hal yang selanjutnya. Ini dia. Peran takmir masjid. Fungsi dan peran takmir masjid. Apa peran Bapak ketika Bapak diamanahkan menjadi takmir di tempat Bapak masing-masing? Sudah paham semua perannya kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini dia salah satunya dari beberapa poin yang harus Bapak pahami. Peran yang pertama, kelola fasilitas masjid dengan cara terbaik. Kelola Pak. Dari mulai bangunannya, tempat kamar mandinya maupun tempat parkirnya. Jangan sampai ya apa adanya. Ya kalau emang kotor ya emang begitu adanya kotor. Ayo dikelola, diperbaiki, dilakukan improvement. Benchmark Pak. Di sini masih terbaik. Siapa yang sudah masjidnya jadi pemberdaya di sini Pak Rahman? Siapa yang bisa jadi masjid percontohan di Abipura ini? Al-Aqsa. Oh tadi Al-Aqsa. Nah kita lihat besok. Al-Aqsa sudah jalankan belum semua kriteria yang parameter masjid pemberdaya. Mudah-mudahan kita nilai nanti sama-sama. Mudah-mudahan kalau sudah, tinggal kita duplikasi apa yang dilakukan di Al-Aqsa supaya bisa di copy paste di masjid Bapak Ibu sekalian. Saya yakin semua masjid ingin memiliki fasilitas terbaik, ingin menyuguhkan sesuatu yang terbaik untuk umat, dan ini memang harus kita mulai dari diri kita. Kalau Agim sering mulai saat ini, mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari hal-hal yang kecil. Ayo mulai dari hal yang kecil, bersihkan masjid kita. Jangan sampai tempat wudhunya aja masih banyak hal-hal yang rasanya nggak pas untuk tempat wudhu masjid. Ketika orang habis dari buang hajat, air kecil mau buang air kecil maupun yang besar, coba lihat kira-kira taharahnya, flow-nya sudah pas atau belum. Dan itu dihitung Pak. Jangan sampai tidak dihitung. Ada Dewan Syariah yang menghitung itu. Kami ketika membangun Dewan Syariah concern sekali di situ. Flow-nya seperti apa? Keluar masuknya seperti apa? Ketika dia dari buang hajat itu, ada nggak air perantara untuk dia membersihkan kakinya? Dan airnya jalan atau enggak? Itu dihitung betul sama mereka. Nah kalau Bapak sudah lakukan itu, insya Allah kita beri pelayanan yang terbaik minimal pada saat taharah. Ketika berwudu, sudah melakukan wudu yang terbaik. Terus yang kedua, pengorganisasian ibadah. Siapa yang sudah siapkan Imam Idul Fitri tahun 2024? Tahun 2024 Pak? Ada? Kami sudah siapkan. Nanti imamnya namanya Hilman Fauzi untuk Darussalam tahun 2024. Kenapa? Ya memang harus disiapkan. Jangan sampai imamnya pada saat seminggu sebelum baru mulai telepon-telepon. Ini masalah ini, gitu. Siapkan 1 tahun sebelumnya. Lewat apa? Rapat kerja. Rapat kerja salah satunya juga menyiapkan imam terbaik. Siapkan segala sesuatunya minimal 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi masjid pemberdaya, salah satu parameternya adalah menyiapkan imam terbaik. Siapa yang setiap pekan full time ada kajian di masjidnya? Dari Senin sampai dengan Ahad ada kajian? Setiap hari? Jamaah tabligh. Nah, ini alhamdulillah. Ini bisa jadi rujukan. Salah satu, Pak maaf masjidnya apa Pak?
Nah ini bisa jadi rujukan Pak Rahman. Sudah menjalankan fungsi salah satu fungsi masjid pemberdayaan. Tinggal ditambah, gitu ya. Darussalam setiap hari ada kajiannya. Dari hari Senin sampai dengan Rabu kajian ibu-ibu muslimah. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ada kajian umum. Dan kita semuanya mengisi. Dan yang mengisi juga insya Allah Bapak bisa lihat streamingnya. Karena itu streaming, live streaming di YouTube. Silakan. Setiap hari Bapak lihat di sana. Semuanya akan bisa melihat siapa-siapa saja yang mengisi di Masjid Darussalam. Bapak Ibu harus siapkan itu. Ya jangan sampai yang mengisi orangnya itu saja. Kafalahnya ketika memberikan kafalah terbaik untuk imam atau untuk pengisi tausiah, ada yang di atas 1 juta sekali ngisi? Di bawah 1 juta? 500.000? 500.000. Kita minimal 1,5, maksimal 2,5 setiap hari mereka mengisi. Dari mana dananya? Dari jemaah. Itulah kenapa kita bisa hadirkan khotib, imam, pengisi tausiah terbaik. Jadi kalau Bapak melihat ustadz-ustadz yang sering tampil, namanya terdengar gitu, semuanya mengisi Darussalam. Termasuk tadi BSI. BSI ini jadi sponsor acara ini Pak Rahman. BSI itu ada ustadznya juga, bagus. Namanya Pak Adi Warman Karim. Pernah jadi komisaris utama BSI. Beliau pengisi tetap Darussalam sebulan 1 kali. Karena Darussalam tidak boleh mengisi lebih dari 1 kali. Setiap ustadznya. Karena ada 60 ustadz yang harus bergantian. Selalu berganti dan berganti. Dan bisa. Kami dulu nggak bisa Pak. Gaji khotib Jumat aja paling top 500.000. Tapi dengan belajar dari teman-teman yang sudah menjalankan lebih dahulu manajemennya, bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Mereka kebetulan aja lebih dulu. Kalau kita mau coba, bisa. Kami sudah buktikan bahwa itu bisa. Selanjutnya pemberdayaan jamaah. Ini dia. Jamaah setiap kali kajian ada barcode yang mereka scan Pak. Gitu. Untuk melihat imam, khotib, pengisi materi bagus nggak penyampaiannya. Materinya pas nggak dengan judul dan temanya. Kira-kira orang makin banyak yang main handphone pada saat tausiah atau mereka nyaman dengerin para pengisi? Semuanya dinilai. Itulah tujuan divisi ibadah dakwah bisa mengkoreksi agar pelaksanaan tausiah, pemateri-pemateri itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu yang kami lakukan. Jangan menjalin komunikasi hanya di internal. Di sini ada kolaborasi Masjid Habibura, Pak Rahman? Ada. BKMN, ya, itu bagus. Lakukan terus komunikasi. Kalau Ustadz A datang dari Jakarta dan biasanya bagus, kalau bisa diputar kan itu, undang ke beberapa masjid yang lain. Inilah pentingnya kita membangun komunitas. Dan jangan hanya dengan internal masjid saja. Komunitas yang lain juga harus dilakukan pendekatan. Yang non-muslim pun ajak Pak, untuk kita sama-sama saling berbagi pengalaman. Minimal untuk membantu kesamaan dalam bermasyarakat. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Jadi, kolaborasi masjid pemberdaya, salah satu fungsinya adalah pengembangan komunitas masjid. Nah ini dia. Takmir juga harus menjadi menteri keuangan. Harus bisa menjadi menteri keuangan. Walaupun backgroundnya bukan orang akunting. Kenapa? Jangan sampai Bapak Ibu masalah dari sisi hukum. Darussalam 2 kali Pak bermasalah dari sisi hukum. Kan ada yang melaporkan. Karena ketika kita menjadi takmir, semua pembukuan itu harus dilaporkan. Dulu kami bermasalah karena kami belum menerapkan SOP ISO yang jelas. Saat ini alhamdulillah tidak lagi masalah-masalah hukum menghantui kami. Karena kebetulan di Reskrim Umnya sekarang sudah jadi salah satu Dewan Pembina di Darussalam. Tapi dengan demikian akan menjadi pembelajaran terbaik buat kita, para penghikmat, untuk mempelajari keuangan yang baik. Ayo kelola uang dari jamaah dengan cara yang baik dan transparan. Yang terakhir, keterlibatan dalam urusan masyarakat. Ini dia. Kalau ada orang meninggal, kalau takmir datang minimal 50% masalah seolah-olah sudah selesai. Oh, alhamdulillah ada takmir sudah datang. Minimal ya sohibul musibah itu merasa tenang nih udah ada takmir. Jangan sampai takmir tidak bisa memberikan ketenangan. Walaupun dia belum melakukan apa-apa Pak. Tapi dengan hadirnya dia, 50% masalah umat ini sudah selesai. Inilah pentingnya. Pilih takmir terbaik. Pilih orang terbaik yang menjadi pengurus di masjid atau yayasan Bapak masing-masing. Bagaimana caranya? Ya undang mereka untuk diskusi. Tuhu Karian kemarin
sebelum saya dan Ustadz Imam datang, kita kayaknya masih ada di mana kemarin ya Ustadz ya, ketika Jogokarian itu melakukan pemilu 2023, jadi pemilihnya lebih dulu, yang hadir 2.500 jamaah untuk memilih takmirnya Darussalam. Saat ini Mas Rizky Rahim menjadi takmirnya Masjid Jogokarian. Jadi libatkan jamaah untuk memberikan apresiasi untuk memilih takmir terbaik. Nah ini, saya berikan contoh-contoh. Tadi 6 perannya, sekarang contoh-contoh yang dilakukan di Darussalam. Kalau tadi tulisan, Bapak saya yakin juga agak pusing juga melihat tulisan. Saya tampilkan gambarnya. Ini rapat kerja Pak. Rapat kerja terakhir kami nih. Bapak kenal wajah ini Pak? Saya udah sering ditampil di TV ini. Nah, intinya adalah rapat kerja lakukan setiap tahun sekali. Kalau Bapak belum bisa menyewa hotel terbaik, ya minimal di masjid dulu nggak apa-apa, gitu ya. Tapi lakukan proyeksi program kerja yayasan atau masjid Bapak itu untuk 1 tahun ke depan. Siapkan rapat kerja terbaik agar Bapak bisa menghasilkan program kerja yang terbaik. Terus juga jangan lupa siapkan Pak kader-kader dai Pak, supaya anak-anak dai, anak-anak muda yang lulus SD, SMP, SMA ini terfasilitasi untuk menjadi kader-kader dai terbaik. Terus juga masjid jangan hanya untuk sholat saja, olahraganya juga penting. Ayo siapkan fasilitas terbaik untuk masjid Bapak. Ramadan, lakukan Ramadan terbaik. Darussalam lumayan Pak. Ketika Ramadan, ya angka yang dihasilkan juga cukup besar. Nanti Ustadz Imam biar cerita sendiri. Dan juga jangan hanya Bapak berfungsi untuk daerah saja, daerah sekitar Bapak saja. Kalau memang sudah berdaya, bantu dong masyarakat kita yang ada di luar. Kami bantu Pak. Bisa ditampilkan di video Pak Teddy. Kami kirim mobil ambulan terbaik untuk saudara-saudara kami yang ada di Gaza, Palestina. Kami ajak teman-teman untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Ini mobil yang kami kirim untuk saudara-saudara yang ada di Palestina. Jadi kalau Bapak, Ibu, masjidnya sudah mulai besar, penghimpunan dananya sudah besar, jangan hanya bisa membantu ring sekitarnya saja. Agak jauh mainnya Pak, bantu saudara-saudara kita yang ada di luar. Ini contoh saja. Selanjutnya, kalau buka puasanya sudah nyaman di tempat Bapak, bantu juga dong saudara-saudara kita yang susah untuk buka puasa. Ini beneran Pak, video ini beneran kami lakukan dan kami kirim orang untuk ke Gaza. Itu tadi terkait dengan peran dan fungsi. Ini ngantuk nih Pak belajar ini, karena kami belajar dulu 16 bulan nih Pak untuk menyiapkan ini semua. Jadi bukan 1-2 hari kami belajar, 16 bulan dan kami hire konsultan terbaik untuk membantu kami menyiapkan SOP-SOP ini. Ini SOP Pak, tapi saya bicarakan secara umumnya saja, karena kalau terlalu detail juga capek dengar ya Pak. 6 SOP minimal yang harus dimiliki oleh para pegiat masjid. Siapkan SOP untuk menyusun manajemen kegiatan masjid. Siapkan 3 hal ini Pak. Penyusunan siapa yang akan bertugas di Idul Fitri, Idul Adha, siapkan semuanya SOP-nya. Dari mulai memilih khotib terbaik, imam terbaik, dan lain sebagainya. Siapkan semuanya 1 tahun sebelumnya. Terus juga siapkan lembaga-lembaga terbaik yang bisa Bapak siapkan di masjid Bapak. Kalau memang belum bisa bangun mahat, mungkin bangun FHQ dulu. Ini Ustadz Imam guru FHQ, founder pendirian FHQ. Forum Halakoh Quran. Terus buatkan aturan atau prosedur ketika Bapak menyelenggarakan acara-acara di masjid. Kami setiap tahun biasanya kan ada beberapa agenda-agenda besar. Seperti sekarang nih Idul Adha. Idul Adha itu kami sudah siapkan kepanitiaan berikut sistem untuk memilih vendor-vendor terbaik yang akan menjadi rekanan. Karena di Darussalam itu setiap tahun kurang lebih 50 sapi dan 200 sekian kambing yang kami potong. Dan itu pakai vendor. Dan mereka berkontribusi dari selisih harga yang dijual ke jamaah itu menjadi infaknya bagi masjid. Selanjutnya adalah, nah ini dia, SOP perawatan dan kebersihan masjid. Ini semua ada SOP-nya Pak.
bagaimana cara membersihkan masjid. Vakum itu kan setiap kali sholat divakum sebelum sholat. Jadi kalau Bapak ada karpet di masjid, vakumnya jangan sampai seminggu sekali divakum. Kami setiap kali sholat selalu divakum, karena debu itu kan selalu datang dari manapun juga. Itulah dia. Terus pengelolaan keuangan, buatkan SOP bagaimana cara membuat laporan keuangan, mengelola donasi dan lain sebagainya. Ini harus detail disiapkan. Nanti urutan detailnya akan saya siapkan dan nanti saya berikan ke Pak Rahman karena ada 514 dokumennya. Ini pengembangan program pendidikan, organisasi sosial, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Ini SOP yang harus disiapkan ketika Bapak menjadi takmir masjid. Jangan sampai nggak ada SOP-nya. Terkadang kalau tidak ada SOP-nya antara yang satu dengan yang lainnya ribut nih Pak. Bendahara sama ketuanya ribut. Bendaharanya pengen supaya uangnya jangan terlalu banyak keluar, ketuanya ingin keluar terus uangnya gitu. Ini ribut ini. Kalau tidak ada SOP yang baik, problem terus yang ada. Ini contoh SOP. Nanti insya Allah saya siapkan soft copy-nya. Kalau sudah ada SOP, buat takmir juga harus bisa membuat metode pembuatan peta dakwah. Siapa yang sudah membuat peta dakwah minimal 3 kecamatan? Minimal 3 kecamatan Bapak sudah ada peta dakwahnya? Ada yang sudah buat? Sudah sejauh mana jangkauan dakwah masjid Bapak? 2 kecamatan? 1 kecamatan, jangan-jangan 1 desa juga belum ada. Sudah ada ya? Ada ya Pak? Alhamdulillah. Buat peta dakwah Pak, agar kita tahu betul sejauh mana kontribusi kita terhadap masyarakat sekitar kita. Nih, contohnya, buat peta dakwah terbaik. Urutan-urutannya, yang pertama ada 7 urutannya. Saya sebutkan secara umum saja, supaya nanti kita lebih banyak diskusi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. 2, pilih platform, gampang kan? Ada Google Map. Kalau orang tua mungkin lupa Google Map, tapi anak-anak muda sudah hafal bagaimana cara membuat peta dakwah dengan Google Map. Kumpulkan data lokasi, tambahkan ke platform, sesuaikan area, dan juga terakhir adalah publikasikan peta dakwah. Ini contoh peta dakwah. Ini dia. Kami buat peta dakwah agak jauh, sampai ke kabupaten. Karena Darussalam itu ada di Kabupaten Bogor. Jadi kami buat peta dakwahnya, agar terlihat sejauh mana kontribusi kami terhadap masyarakat. Selanjutnya, kami lakukan survei mustahik. Jadi kalau Bapak Ibu jadi takmir masjid tapi tidak paham wilayah Bapak, yang nggak pernah mensurvei mustahik, bagaimana Bapak bisa memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat? Survei mustahiknya, datangi mereka dan buat tim terbaik. Begitu juga untuk para penerima infak produktif. Tujuannya apa? Agar mustahik meningkat menjadi muzaki. Ini dia, mustahik binaan, dan ini mereka mendapatkan kartu per orangnya ketika mereka saat ini menjadi mustahik, agar apa yang kita support supaya mereka meningkat positioningnya menjadi muzaki. Itu contoh peta dakwah. Perlu diukur nggak Pak? Sejauh mana tadi ada yang cerita ke saya, bagaimana caranya saya membangun Islamic Center, siapa tadi ya? Oh iya, belakang, gitu ya. Ini untuk mengukur potensi masjid dan jamaah Bapak. Ukur dong, sejauh mana jamaah-jamaah yang punya kemampuan untuk berkontribusi donasi. Ukur. Cukup banyak ini pola pengukurannya. Dari identifikasi potensi masjid, rencanakan visi dan misi terbaik, libatkan jamaah, identifikasikan program dan kegiatannya, bentuk tim pelaksana, koordinasi jamaah dan pelaksanaan program kegiatan. Ini cara mengukurnya, dan setelah diukur tentunya dievaluasi dan dokumentasikan, selanjutnya dilakukan pembinaan dan pengembangan. Ini salah satu tujuan dari KMP. Jadi kalau KMP hadir ke Jayapura, itu tujuannya adalah untuk membantu mengukur peta jamaah Bapak, terus juga mengukur sejauh mana kemampuan dari jamaah sekitar, agar mereka bisa memberikan kontribusi untuk masjid Bapak. Dan ini 8 langkahnya. Jadi kalau masjidnya mau menjadi masjid pemberdaya, dong coba. Kalau mau seperti Jogokarian, ya udah ayo dicoba. Mau seperti Darussalam, lakukan minimal 8 langkah ini. Mudah-mudahan kalau sudah dilakukan, masjid Bapak menjadi masjid-masjid terbaik. Lakukan pola pendidikan dan pemberdayaan, lakukan pelayanan sosial, kegiatan kemanusiaan, pemberdayaan perempuan, harus perempuan diajak untuk melakukan pemberdayaan di masjid,
kegiatan dakwah dan juga kolaborasi dan kemitraan. Yang ketujuh, pembinaan generasi muda. Anak-anak muda, tadi saya lihat ada banyak yang hadir, tapi sekarang udah nggak ada ini. Mana Pak Rahman? Dan juga pengelolaan keuangan yang transparan. Cara mengukur semua ini adalah lewat 3M. Nah ini dia. Tapi ini capek sebenarnya Pak melihat belajar ini. Tapi intinya Bapak tahu secara umum saja. Karena yang saya utarakan ini hanya untuk merubah mindset saja. Kalau nanti mau detail memang perlu waktu yang panjang untuk kita belajar sama-sama. Intinya adalah manajemen mutu masjid harus dijalankan supaya terukur apa-apa saja yang sudah dijalankan. Kami belajar dari tahun 2016 3 hal yang kami pelajari ini, dan semuanya harus menggunakan landasan syariah. Cukup panjang kan Pak? Ini kita cuma 3 hari nggak akan cukup, apalagi cuma 2 jam, nggak akan cukup. Capeknya minta ampun Pak, bosennya minta ampun, dan saya pun menyadari betul ketika belajar, ngantuknya minta ampun ketika belajar ini. Capeknya minta ampun. Dan tapi ya dipaksa dulu. Ya kalau mau jadi takmir ya begini. Ya tapi ya apa boleh buat, kami pun akhirnya belajar. Januari 2016 hingga April 2017, 16 bulan. Jadi kalau cuma 3 hari belajar di sini, cuma tahu kulit namanya doang, manajemen mutu masjid. Tapi nggak pernah tahu apa itu isinya. Nanti Bapak belajar sama-sama. Kalau mau belajar lebih detail, belajar di AMP. Kita ada Akademi Masjid Pemberdaya. Bapak belajar di sana cuma 3 bulan belajarnya Pak. Nanti 3 bulan itu Bapak juga akan disertakan untuk mengikuti program magang. Kalau sudah ikut program magang, Bapak stay di masjid, di mana dituju, masjid-masjid pemberdaya yang memang jadi rujukan dan sudah ditetapkan oleh KMP. Insya Allah Bapak pulang ke masjid, Bapak masing-masing bisa terapkan. Itu syaratnya tidak berseteru dengan takmir di masjid Bapak juga. Karena terkadang yang belajar ketika mau diimplementasikan, yang dikirim bukan decision maker, ini masalah nih. Yang dikirim jangan orang nomor 18 Pak, atau anggota DKM-nya, kalau bisa ketua DKM-nya, agar apa yang dipelajari bisa diterapkan. Prosesnya juga panjang. Saya sampaikan secara umum saja, supaya nanti kalau ada yang mau tanya, ini bisa lebih detail. Ada 514 dokumen yang disiapkan, dan ini juga cukup panjang. Manfaatnya apa? Meningkat. Mereka yang mau belajar, pasti infaknya juga meningkat. 2016 saya sudah rasakan. Yang tadinya cuma sekian, jadi sekian. Peningkatannya cukup signifikan. Dan ini insya Allah akan bisa direalisasikan oleh masjid-masjid yang mau belajar. Ada 7 proses untuk pembelajarannya. Ini. Susah bahasanya juga Pak, tapi ya dicoba. Jadi kalau tidak mau belajar ya tidak akan pernah bisa. 7 poin ini harus menjadi guidance bagi anak-anak muda, bapak-bapak yang mau belajar. Kalau belajar memang sulit, karena yang kita ubah adalah mindset kita. Bagaimana cara berpikir kita yang tadinya males, yang tidak mau, akhirnya mau mencoba untuk belajar. Dan insya Allah ini bisa dilakukan selama Bapak Ibu memang punya semangat yang sama untuk pemberdayaan. Poin kesimpulan, ini terakhir Pak. Yang jadi masalah ketika manajemen masjid ini dijalankan yaitu waktu. Semuanya bilang saya nggak punya waktu Pak. Waktu saya habis, saya juga harus bekerja. Tadi Ustadz Kusnadi utarakan, beliau itu bangkrutnya juga lumayan. Karena beliau berpikir untuk bisnis, tapi tidak pernah memikirkan untuk menjadi marbot. Tapi ketika dia menjadi marbot, bisnisnya makin berkembang ternyata. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah sukses ketika beliau concern mengurus rumah Allah. Yakin Pak, semuanya pasti akan mendapatkan dan merasakan hal itu. Terus yang kedua, komitmen, partisipasi dan budaya organisasi. Nah ini dia. Poin yang ketiga, kalau Bapak sudah menjalankan manajemen mutu masjid, tentunya harus disosialisasikan di internal Bapak. Kalau sudah disosialisasikan, komit dijalankan. Kalau sudah, lakukan dengan pola-pola 4D dengan 3M. Terakhir, 3M ini bisa berjalan dan parameternya adalah ini Pak. Kalau jamaah Bapak yang tadinya satu sub 100 orang, terus bertambah menjadi 200 orang, ini parameter 3M-nya sudah berhasil. Manajemen mutu masjid Bapak sudah berhasil. Kalau Jiswafnya yang tadinya 500 juta, naik jadi 1 miliar, ini juga parameternya.
Jadi parameter dari manajemen mustu masjid, pertama jamaahnya makmur, kedua jiswafnya berkembang. Ini secara umum, dan silakan Bapak belajar nanti secara lebih detail. Ada tanya jawab atau tidak? Ada. Jika ada tanya jawab, saya persilakan.